Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Lilin Kusumoraras dari SD Negeri 1 Kalikajar. Saya Pamile Haryanti dari SD Negeri 1 Kalikajar. Saya Indarwati dari SD 3 Kalikajar. Kami akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Pamile. Selamat siang, Bu Lili. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Pada kegiatan kita hari ini dalam proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Pamile serta dengan rekan nanti, saya di sini sebagai observer atau pengamat yang nanti akan mengamati kegiatan Bu Pamile dalam proses coaching. Dan izin ya Bu, saya menyampaikan beberapa rubrik penilaian yang harus Ibu ketahui agar nanti saat pelaksanaan coaching Bu Pamile dapat fokus dengan apa saja yang tertera pada rubrik penilaian saya. Yang pertama adalah prinsip dari seorang coach, yang dimana seorang coach itu harus memiliki prinsip ini, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, kompetensi inti, sebagaimana yang sudah Bu Pamile pasti ketahui bahwa seorang coach itu harus presence, memiliki kehadiran penuh, iya betul. Kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Serta tidak lupa Bu Pamile nanti saat proses coaching harus menggunakan alur TIRTA. TIRTA ini adalah tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, namun sebelum proses coaching dimulai, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Bersedia kan Ibu untuk menjawab? Menurut Bu Pamile nih, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan pada saat pelaksanaan coaching nanti? Iya, baik. Kompetensi dari coaching nanti yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh. Ya. Jadi ketika saya melakukan proses coaching nanti, saya berharap saya bisa menerapkan kehadiran penuh. Jadi saya mendengarkan aktif yang kedua, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga si coach nanti dapat dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Bagus sekali, tadi ada 3 ya Bu, ada presence, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi itu mana yang paling spesifik yang akan dikembangkan oleh Ibu? Yang akan saya kembangkan yaitu yang mendengarkan aktif itu. Jadi ketika kita mendengarkan aktif dengan si coaching, nantinya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali ide-ide kreatif dari coaching, sehingga dia bisa menemukan solusi permasalahannya sendiri. Iya. Jadi berkesinambungan. Iya. Bagus sekali. Indikator keberhasilannya menurut Bu Pamile yang seperti apa? Ya, baik, indikator keberhasilan yang saya harapkan nantinya si coaching dapat menemukan ide-ide kreatif untuk menemukan solusi permasalahannya, begitu. Iya. Silahkan setelah ini Bu Pamile melakukan proses coaching. Mudah-mudahan kompetensi yang tadi sudah Ibu sebutkan ingin dikembangkan itu bisa tercapai dalam proses coaching ini. Silahkan, semoga lancar ya Bu. Terima kasih Bu Lilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indah. Selamat siang Bu Pamile. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Indah? Panas. Oh iya, memang Panas. Gitu.
tadi anak-anak buang sampah bergini-gini, Ya. talan. Ada yang buang sampah itu tidak langsung ke bawahnya, tapi langsung di atas tutupnya itu. Oh iya. Sudah beberapa kali. Sampahnya sudah sudah penuh, tidak dibuang-buang. Jadi baunya itu, masya Allah. Ada yang buang sampah di laci. Saya sampai lihat, astagfirullah, ada yang sampai jamburan juga. Waduh, Wah, bisa jadi sarang nyamuk itu. Mau marah gimana? Gimana ini Bu? Problem ya Bu. Wah, salah. Baik, lalu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti? Tentunya Bu, saya ingin mendapatkan ide solusi dari tadi Bu, permasalahan tentang anak itu Bu, yang membuang sampah sembarangan sampai ada yang jamburan itu bulan ya, Masya Allah. Iya, tadi Bu Indah itu mengatakan prihatin ya dan sedih melihat anak-anak yang kurang disiplin dalam membuang sampah begitu ya Bu. Lalu apa yang Ibu pikirkan ketika melihat hal itu? Kira saya itu sudah ada tempat sampah yang tidak dibuang, rasanya tetap sedikit kecewa lah Bu di sini. Iya. Gelap. Ya Allah, sudah ada sampah, masih buang sampah seperti itu. Ada yang buang seperti itu, rasanya ini gimana ya biar anak itu sadar gitu loh. Oh, Padahal itu kan kebiasaan ya sebenarnya, kebiasaan yang paling mudah lah, buang sampah jangan sembarangan. Jadi kalau sampahnya dibuang rapih atau ke tempatnya kan suasananya jadi lebih enak dipandang, nyaman begitu Iya. ya Bu ya. Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi, menurut Bu Indah, Iya. mengapa anak-anak itu kurang disiplin dalam membuang sampahnya, yaitu membuang sampah masih sembarangan itu? Iya. Yang pertama yang saya amati ya Bu, itu kadang-kadang gini, tempat sampahnya di luar, Ya, ditutup, nggak mau lah Bu, kayaknya kita pernah mau gerak gini aja, udah kalau sudah 3, yang kedua sudah penuh kan bau, ya, jadi tidak mau di situ, mau yang masih banyak lah tempatnya gitu. Itu yang saya amati seperti itu. Dan ada yang ketika saya pernah tanya sama anak-anak itu gini, kenapa buang sampahnya Bu jauh sekali, itu bau sekali lah, itu di dalam laci kok masih ada, saya lupa Bu, dan lain sebagainya. oh iya, Sama seperti itulah Bu. iya. Jadi banyak ya alasannya ya, ada yang karena jauh, ada yang bau dan itu sehingga sampahnya dibuang sembarangan. Iya. Ada yang dilaci begitu ya Mbak Indah ya. Apakah semua anak melakukan hal seperti itu atau hanya sebagian besar atau hanya beberapa anak saja mungkin? Ya itu saja Bu, menurut saya. Ya. Ada yang buang sampah itu tertib sekali Bu, ada yang Bu saya biar yang buang sampah ke sana. Oh, Pak. Ada yang bersih seperti itu. Ada. Tapi ada yang buang sampah. Kenapa buang sampah di situ? Wah Bu, capek jauh-jauh gitu. Pokoknya di sini saja. Ada yang seperti itu. Ada yang dengan kesadaran ini mengambilkan, ada kucing itu biasanya sampah berserakan. Nah, itu ada yang seperti itu. Tapi ada yang cuek begitu. Jadi saya, Masya Allah, kita pergi ya gitu. Iya, jadi beragam memang ya anak ini. Nah, sejauh ini strategi apa yang sudah pernah Bu Indah lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa-siswa ini terkait dengan sampah tadi? Iya, yang pertama itu tentunya dengan pendekatan personal aku. Ya. Mengapa sih seperti itu? Ya. Alasannya kenapa sih? Apakah saking males sih? Ya. Yang selanjutnya itu saya pernah mengundang narasumber. Jadi saya sudah pernah mengundang narasumber tentang sampah sebenarnya bagaimana manfaatannya sampah. Saya juga di sekolah kan juga ada program P5-nya juga itu pengelolaan sampah ya. Jadi dari pengelolaan sampah saya mengundang narasumber. Mereka lebih antusias, tapi tentunya dengan saya juga pernah menggunakan video tentang pengelolaan sampah, dampaknya dan bagaimana dan semuanya seperti itulah. Saya sudah melakukan beberapa ini. Dari kegiatan-kegiatan atau strategi
seperti yang tadi Bu Indah sudah lakukan, bagaimana hasilnya? Belum maksimal Bu. Namun Belum menurut saya maksimal, ya, ya. ya ada yang sudah melakukan, tapi ada yang masih acuh pun ada seperti itu. Jadi ada perubahan tetapi belum semuanya ya, sebagian kecil saja ya, begitu. Oke. Lalu terkait dengan perubahan-perubahan yang sebagian kecil tadi, tentu kan masih ada yang masih buang sampah. Adakah rencana lain yang akan Bu Indah lakukan itu terhadap yang masih itu ya apa namanya masih sembarangan aja buang sampah begitu? Ya. Untuk rencana selanjutnya saya juga akan tentunya dengan teman-teman ya yang ada warga sekolah intinya itu berencana ingin membuat poster dan akan mengadakan itu Bu, seperti perlombaan ya. Jadi kan perlombaan kelas, kebersihan kelas. Iya, kebersihan kelas. Jadi aku punya rencana seperti itu. Akan ada pembuatan poster, kelas bersih dan lain sebagainya, serta tentunya banyak pihak yang tentu akan saya libatkan. Tentu yang narasumber tadi itu pun nanti akan saya undang kembali untuk pemanfaatan sampah lebih lanjut menjadi barang yang lebih bermanfaat seperti itu Bu. Jadi nantinya akan tetap mengundang narasumber tadi ya, sesuai dengan yang sudah dilakukan, kemudian bertambah dengan lomba kebersihan kelas yang tentunya akan menggugah mereka untuk menjaga kebersihan kelas tadi atau lingkungan sekolah begitu. Nah, nanti siapa selain tadi narasumber, kemudian tentunya anak-anak yang dilibatkan. Adakah lagi peran yang akan terlibat di dalamnya? Maksudnya siapa yang bisa dilibatkan nanti selain dari narasumber tadi, kemudian siswa, adakah yang lain? Tentunya dengan berkolaborasi semua ya Bu, dengan kepala sekolah, dengan teman-teman yang ada di situ, dan narasumber tadi sama tentunya pasti anak, karena perannya pasti yang pertama anak namanya membuka kesadaran mereka tentang membuang sampah jangan sembarangan lagi lah. Strategi yang luar biasa ini, nanti ketika ada lomba itu pasti semangat anak-anak untuk menjaga kebersihannya akan menggelora gitu ya Bentar ya. Baik, lalu kira-kira kapan ini tindakan yang Ibu rencanakan itu akan dilakukan? Untuk kegiatan itu rencananya akan saya laksanakan setelah kegiatan PNS ini. Jadi asesmen pertengahan ini akan saya laksanakan segera mungkin. Tapi untuk perlombaan itu tentunya fokusnya jangan hanya perlombaan, tapi kesadaran kesananya lah, kesadaran anak agar selalu menjaga kebersihan itu yang paling penting. Lalu tadi ya, semoga rencana yang Indah dapat segera terrealisasikan, dapat berjalan dengan lancar. Nah, dari rencana itu, indikator keberhasilan yang Bu Indah harapkan dari rencana Bu Indah itu apa? Yang pertama adalah anak punya kesadaran penuh dalam bahwa ini itu salah ketika membuang sampah. Tidak ada sampah di dalam lagi atau yang sudah itu seperti itu tadi berjamur itu ya. Tidak ada lagi seperti itu, dan tidak lagi tempat sampah itu penuh Bu dan berbau, itu kan mengganggu juga. Itu adalah indikator yang ingin saya biar tercapai seperti itu. Tercapai. Baik, ada lagi masih? Ini cukup itu kok. Saya sudah unek-unek saya sudah. Nah, sekarang apa yang Bu Indah rasakan ini setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Plong. Saya jadi menemukan seperti ini sebenarnya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri lah. Alhamdulillah. Ada banyak faedahnya jadi sudah lega ya Bu Indah sudah ada gambaran apa yang akan dilakukan terkait kedisiplinan tentang sampah ini. Ada lagi Bu Indah?
Sudah Bu. Oh, Sudah. baik. Bila sudah, kita akhiri saja obrolan kita siang hari ini. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Jangan bosan sama saya ya. Siap. Tinggal jika ada sesuatu hal, silakan Bu Intar menghubungi saya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Intar ya. Baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Pamili, kita bertemu kembali setelah Iya. tadi proses coaching ya Bu. Iya. Ya, bagaimana tadi Bu proses coachingnya? Lancar? Alhamdulillah lancar Ulilin. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Iya, yang sudah saya lakukan tentunya sesuai dengan apa yang ingin saya kembangkan tadi nih Bu. Kehadiran penuh nggih. Jadi saya fokus pada si kunci. Yang kedua, mendengarkan aktif. Ya, sehingga dengan mendengarkan aktif itu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali ide-ide dari si kunci tadi. Ya, seperti itu ya Bu. Yeah. Kemudian nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching selanjutnya? Iya, dalam proses selanjutnya saya ingin mengembangkan mendengarkan dengan rasa, tentunya tadi meskipun sudah kompetensi itu sudah sedikit saya lakukan, tapi saya ingin mengembangkan lagi karena saya merasa tadi dalam proses coachingnya saya masih kurang dalam pemberian apresiasi. Nah, saya merasa masih kurang mengapresiasi terhadap rekan saya tadi. Ini sesuai dengan observasi saya tadi bahwa Bu Pamili ini sudah mendengarkan secara aktif, terbukti dari ekspresi-ekspresi yang Ibu tunjukkan kepada rekan Ibu. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang akhirnya ini dapat menggali ide-ide dari si coach tadi dan yang akhirnya menemukan solusi. Ini sudah sangat bagus menurut saya Bu Pamili. Mudah-mudahan kompetensi yang akan dikembangkan selanjutnya ini juga bisa Ibu praktekkan nanti dan juga berhasil dalam proses coaching selanjutnya. Seperti itu ya Bu Pamili. Dan jangan pernah dilupakan kalau kita proses coaching ini harus selalu menggunakan alur tirta ya. Itu yang paling utama ya Bu. Saya cukupkan Bu Pamili, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan ya Bu ya, dalam setiap hal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.